Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you all have a good day. Pertama-tama, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support aku sejauh ini, yang udah beri aku doa-doa baik kalian, yang udah kasih aku semangat sejauh ini. Aku membuat podcast ini buat jawab semua pertanyaan kalian yang tanya-tanya ke aku mengenai gimana aku awalnya bisa buka bisnis yang aku jalani sekarang, walaupun itu kayak belum terlalu besar, tapi menurut aku bersyukur bahwa aku berhasil mengalahkan ketakutan aku sendiri, dan aku bakalan sharing di video kali ini. Tapi aku mau pesan dulu ya, aku membuat podcast ini bukan mau sombong atau mau pamer atau pikiran-pikiran negatif lainnya. Tapi aku buat video ini aku cuma mau sharing sama kalian, aku cuma mau cerita, dan aku berharap kalian ngedapetin apa yang selama ini kalian takut untuk kalian lakuin dan kalian temukan di video ini. Buat semua pertanyaan kalian yang nanya ke aku apa alasan aku untuk bisa ngemulai bisnis, terus siapa inspirasi aku, terus inspirasi awal untuk buat bisnis ini tuh siapa, terus alasan aku kenapa dan gimana prosesnya, aku bakalan jawab. Tapi sebelumnya aku bakalan cerita dulu kenapa aku bisa memulai bisnis ini. Tentu kita sekarang masih dalam keadaan COVID ya, yang belum jelas kabar beritanya udah selesai apa belum. Tapi semoga, aku berdoa dan semoga kalian aminkan juga bahwa pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi awal aku mulai bisnis itu sekitar bulan 3 setelah aku berulang tahun di umur 21. Ya, udah cukup tua ya. Dan di situ aku tuh mikir, aku nggak bisa kayak gini terus, aku nggak bisa kayak terus-terusan cuma minta sama orang tua kayak gitu kan. Nah, di situ orang tua aku udah nggak kerja lagi, orang tua aku udah pensiun, dan di masa pandemi juga kakakku kerjanya ya begitu, dan aku nggak bisa ngandelin kakak-kakakku dan orang tuaku. Jadi di situ aku tuh kayak, wah, aku nggak bisa kayak gini gitu, gue harus bisa cari apa yang menghasilkan untuk aku kayak gitu. Nah, sebenarnya juga aku bisa buat bunga itu tuh nggak ada kursus, aku nggak ada belajar sama siapa-siapa. Aku otodidak, aku hanya ngeliat YouTube. Itu dulu semasa SMA aku pernah jualan bunga juga, dan yang beli tuh aku hanya jual kalau orang mau minta buatin aja gitu, nggak seperti sekarang yang aku ready stock. Nah, tapi itu ketika aku masuk kuliah, ketika aku lulus SMA, aku nggak jualan lagi. Jadi pas kemarin baru mau mulai bisnis buat buket lagi, sempet dimarahin juga sama orang tua. Katanya nanti berhenti di tengah jalan, terus banyakin sampah. Soalnya kan bikin bunga tuh kan kita harus merangkai, membuat pola macam-macam bentuk, mulai dari
dari kecil, sedang sampai gede baru dirangkai jadi satu. Nah sempet nggak dibolehin juga karena nanti gimana kuliahnya, terus inilah itulah. Oke, sampai situ. Dan kenapa alasan aku juga yang ngedorong aku buat gue harus bisnis nih, gue harus bisa berdiri di kaki gue sendiri nih. Sebenarnya gue belajar dari rasa sakit, guys. Percaya nggak? Gue bukan mau curhat ya, tapi lebih ke kayak ini bener-bener aku rasain kayak gitu. Jadi tahun 2020 ini tahun yang amat sakit lah buat aku. Kayak aku udah berkali-kali percaya sama seseorang dan hasilnya tetap kecewa kayak gitu. Tapi ya sometimes ya gue harus terima kayak gitu. Ya memang setiap orang tuh kadang baik, kadang enggak, ya itu tergantung pribadi orang lah ya. Untuk respon ke kita lagi mungkin ya akunya yang salah gitu kan. Tapi yang mendorong aku banget buat aku usaha itu rasa sakit. Dari rasa sakit itu aku ubah jadi kekuatan. Ya aku nggak munafik ya guys, awalnya memang aku sedih banget, aku terpukul banget, kayak aku tuh ngerasa aku nih nggak ada apa-apanya banget sih kayak itu. Sampai kapan sih harus kayak gini? Aku nggak pernah punya cita-cita buat kuliah. Cita-cita aku cuman kayak gue pengen jadi diri gue sendiri, gue pengen hidup dari kalimat-kalimat gue. Cita-cita gue cuman pengen jadi seorang penulis, seorang yang penyambung kasih sayang kayak gitu loh. Kayak gue bahagia banget, gue ngerasain hidup kalau gue jadi perantara baik seseorang untuk nyampein kasih sayang mereka kayak gitu loh. Gue bahagia banget dan di situ gue nemuin bahwa this is my passion kayak gitu. Nah jadi selama ini gue baca buku, terus gue baca buku yang dimana passion itu dipraktekin. Nah passion ini bukan gaya guys, tapi kayak lebih ke diri kita, ke inner beauty kita, apa yang kita lakuin tapi itu tuh menghasilkan kebahagiaan untuk kita kayak gitu. Kita melakukan sesuatu dan itu membuat kita bahagia. Nah itu yang dimaksud passion yang gue maksud sekarang. Nah jadi dari rasa sakit itu jadi kekuatan buat gue nemuin passion gue mulai bisnis. Gue dibilang kayak yaudah lu belajar aja yang rajin, toh lulus masih mau siapin lamaran kerja kan. Itu gue mikir gue kuliah bukan untuk kerja, gue kuliah untuk gue tahu tata krama, sopan santun, cara pembawaan gue pengen jadi orang yang berakhlak, yang punya budi pekerti, yang punya tutur kata yang baik. Gue kuliah kayak gue nuntut ilmu. Gue pengen jadi lebih dari kayak gimana ya, kayak tahu cara kayak gitu loh. Lebih ke beda lah, kayak pembawaannya tuh bukan semata-mata gue kuliah buat cari kerja kayak gitu, enggak. Nah dan di situ salah satu motivasi gue bahwa gue nggak sebegitu kayak gitu loh. Gue bisa jadi diri gue sendiri. Yang dulu pikir gue yang bakalan ngelamar kerja, gue yang bakalan membuat orang bekerja sama gue. Nah di situ salah satu prinsip gue yang sampai sekarang ngebekas banget di hati gue, dibilangin kayak gitu. Gimana caranya gue bisa berdiri di kaki gue sendiri. And gue berdiri itu sendirian guys. Awalnya nggak ada yang beli dan
gue nawarin sepupu gue untuk kasih pacar dia. Jadi awalnya itu sahabat gue itu mau wisuda kan, mau kompre gitu. Jadi gue beli nih bahan kayak nanggung, beli sedikit tuh nanggung. Jadi gue beli banyak. Nah di situ gue kayak ini lagi libur kan, kemarin lagi libur kuliah, mana nggak bisa kemana-mana. Jadi ya udah gue ngerangkai bunga, gue buat bunga dan dapat kemarin sekitar 5 buket. Terus ada buket spesial juga yang gue buat untuk sepupu gue itu, untuk pacar dia. Terus gue bilang kayak gini, kita samarin aja ya namanya, gue manggil dia tuh Kera gitu. Kera, ini dong buket gue gitu kan, buat si ini nih. Ya udah buat aja katanya, yang bagus ya. Udah gue bikin guys, gue nggak matok harga, kayak yaudah gue pengen buat aja gitu, kayak Bismillah gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah kalau memang ini jalan gue gitu kan. Gue antarin, dan itu pertama kalinya kayak pembeli gitu buat gue, walaupun harus nawarin biar beli kan kayak gitu. Tapi kayak gue cuman mau buktiin bahwa gue hidup kayak gitu loh, apa yang gue buat itu hidup. Udah ke situ gue cuman kayak setiap hari tuh ya, belum ada yang beli, setiap hari gue buat bunga. Terus gue sambil ngerangkai bunga tuh guys, ngerangkai bunga sambil sholawatan. Pokoknya gue buat itu sambil sholawatan, dan itu kayak ngerasa adem banget guys. Kayak gue punya prinsip, gue kerja bukan untuk cari duit, tapi prinsip hidup gue, duit yang mencari gue. Nah jadi gue nggak kayak nggak ngarepin, nggak harus memporsir diri gue, ini harus laku sekian, ini harus ini sekian. Enggak, gue buatnya dari hati, gue buatnya sepenuh hati banget. Dan gue cuma berharap kalau memang gue diberikan kesempatan untuk menjadi perantara baiknya Tuhan untuk menyampaikan kasih sayang, pasti ada sendiri orang yang bakalan datang ke gue. Jadi gue buat aja. Terus udah hari ketiga tuh kan, ada teman gue yang beli gitu kan, ngeborong lah gitu. Udah gue kasih harga setengah lah gitu. Penting buket yang gue buat ini laku dulu lah. Gue nggak mikirin untung apa enggak, gue nggak mikirin. Yang penting untuk besok hari gue punya motivasi lagi, gue punya kekuatan lagi untuk mulai ngerakit buket ini. Ngerakit buket itu harus ngebuat pola dulu guys, terus dipotong-potong dulu, terus dijahit dulu, terus dirakit, dirangkai, baru di buket, baru finishing. Kayak tahapnya tuh panjang banget kayak gitu. Walaupun kelihatannya cuma sederhana, tapi ya tergantung mata orang ya, tergantung hati orang menerimanya kayak gimana. Dan itu udah duitnya nih, gue itu ngerasa kayak walaupun duitnya ini nggak seberapa, tapi kayak gue tuh ngerasa bahagia aja gitu. Kayak gue ngelakuin ini bahagia kayak gitu loh. Dan ketika gue baca lagi buku-buku yang gue baca itu, ternyata passion itu memang benar. Passion itu apa yang pekerjaan yang lo lakuin membuat lo jadi bahagia kayak gitu. Walaupun ngerakit bunga itu capek, tapi gue ngerasa gue bahagia dan gue gak ngerasa capeknya. Terlebih ketika orang customer yang ngebeli itu ngerespon baik dan bilang suka dan kayak seneng. Nah di situ capek gue yang nggak setiduran kadang hilang guys. Serius, gue nggak bohong. Bukan gue juga harus buat lo jadi ngerangkai bunga, enggak, tapi lu bisa cari passion lu apa, hal yang membuat lo bahagia saat lo ngelakuinnya. Entah itu melukis, entah itu menulis,
menulis, entah itu menjahit, anything. What can I do? Lo bisa ngelakuin apa yang membuat lo itu seneng dan itu menjadi passion lo. Nah, di situ lo udah nemuin apa yang selama ini lo cari kayak gitu. Dan di situ juga gue ngebuktiin bahwa gue bisa cari, gue bisa dapet uang bukan dari gue harus kerja di mana, tapi gue yang bisa gue yang bisa ngebuatnya sendiri, gue yang bisa menghasilkannya sendiri tanpa harus ada tuntutan, tanpa harus ada target, yang memang benar-benar dari hati gue yang ngebuatnya. Jadi itu adalah alasan tersendiri. Jadi itu adalah cerita gimana gue ngemulai bisnis itu. Nah, gue ngemulai bisnisnya sendirian guys, serius sendirian. Awalnya nggak ada yang percaya, nggak ada yang support, tapi gue cuman punya kayak gini. Gue cuman bisa berdoa, dan ketika gue sibuk ngerangkai bunga, gue kehilangan teman-teman juga sih yang biasanya hangout bareng dan jualan apa segala macem. Gue kehilangan waktu gue kayak gitu, karena waktu gue tersita untuk apa yang ngebuat gue bahagia ngelakuinnya. Tapi semakin ke situ gue kayak semakin bertumbuh dewasa aja, bahwa memang yang berkualitas bakalan bertahan, yang gak berkualitas bakalan menghilang. Di situ gue emang bener-bener ditemuin orang baru, bener-bener memang ada yang stay, dan gue emang bener-bener kayak walaupun sedikit tapi solid, tapi memang selalu ada buat gue kayak gitu. Dan ketika untuk perjalanannya sendiri sampai mungkin gue berkembang pesat kayak gini, sampai gue sendiri nggak gimana ya, sampai gue sendiri kewalahan. Bahkan gue pernah dapat orderan itu sekitar 15, dan gue sendirian yang ngerjainnya. Dan ini suatu pelajaran juga buat gue, dan gue sharing ke kalian bahwa walaupun niat baik kita tadi untuk menyampaikan kasih sayang sebagai perantara, kita juga harus mikir kemampuan kita tadi sampai mana, waktu kita tadi sampai mana. Jangan sampai semua kita terima tapi malah membuat kita kewalahan sampai keteteran kayak gitu, sampai gak selesai gitu. Dan gue pernah ngalamin itu guys, dan gue minta maaf banget sama customer gue. Gue telat nganterinya gara-gara ya itu tadi, gue telat sekitar 8 jam, tapi menurut gue itu kesalahan yang sangat fatal, karena waktu itu berharga guys. Jadi sebisa mungkin kalau memang kita nggak mampu ngerjainnya, kita cuma bisa sekian, ya udah close dulu, sekian, kerjain yang ini dulu. Karena pengalaman gue sendiri kayak gue nggak bisa tepat waktu, karena gue terima semua orderan dari mereka. Nah, itu salah satu pengalaman juga sih buat gue. Terus inspirasi gue sebenarnya itu selain rasa sakit tadi yang menjadi motivasi gue, inspirasi gue itu adalah orang tua gue sendiri. Ya, karena jomblo tadi ya guys, jadi ya memang menurut gue orang tua gue itu segalanya banget. Gue ngeliat mereka kayak merasa kayak inspirasi gue banget. Ketika orang tua gue sebenarnya harus menikmati masa tua mereka, tapi mereka tuh orangnya aktif banget, sampai keturunannya ke gue aktif ya. Tapi gue nggak tahu aktif apa kecicilan, tapi gue ngerasain banget ketika mereka
salah satu inspirasi gue sih mereka. Dan sampai sekarang, dari awal gue bulan 3 itu sampai sekarang itu gue nggak pernah lagi minta duit sama mereka. Gue bisa memenuhi setidaknya kebutuhan gue sendiri. Gue tuh gitu aja udah cukup bersyukur banget. Jadi inspirasi utama aku sampai buat bisa bisnis kayak gini itu adalah orang tua aku sendiri. Gimana gue melihat semangat mereka yang nggak pernah pudar sama sekali, mereka yang nggak pernah merasa lelah, entah itu karena di depan kita anak-anaknya aja atau kayak gimana. Pokoknya mereka itu buat gue paling the best banget. Mereka adalah alasan gue tumbuh, gue kuat, gue bisa dan segalanya. Mereka adalah orang tua yang nggak ada kalahnya di dunia ini. Thank you so much for Bapak dan Mama tersayang yang udah ngelahirin gue, yang udah buat gue sekuat ini. Jadi ketika gue tahu bokap udah pensiun dan mereka berdua memilih untuk kembali menjadi petani, di situ gue ngerasa sedih banget guys, karena gue pernah ikut nanam padi dan membuat gue panas banget, membuat gue jadi sakit. Wah, gue lupa banget ya, tapi enggak, itu beneran banget tadi. Gue pikir gue yang selama ini muncak sana sini, jalan sana sini, latihan fisik, gue yang paling kuat di antara mereka. Ternyata mereka jauh lebih kuat dibanding gue. Di situ gue mikir, gue kerja aja apa ya, gue gak usah kuliah lagi. Tapi buat orang tua gue harus punya akhlak, gue harus berpendidikan, karena kelak gue bakal jadi madrasah buat anak-anak gue. Gue harus punya pemikiran yang luas, gue harus punya talent, gue harus punya prinsip. Ya setidaknya gue harus lebih dari orang yang belum berkesempatan untuk bisa kuliah. Tapi gue nggak bilang orang yang nggak kuliah itu tuh rendah atau kayak gimana, enggak. Tapi setidaknya orang tua gue punya harapan lebih lah, karena mereka karena orang tua yang memiliki harapan lebih lah, setidaknya bisa gue dapet dari mereka yang udah susah payah masih tetap nyekolahin gue. Mereka nggak nuntut gue sukses, enggak, walaupun gue sempat gagal dalam mewujudin impian mereka buat jadi PNS. Gue udah berusaha banget guys. Ketika gue lulus SMK dulu, gue udah mati-matian, nggak mati juga ya, gue udah berusaha banget belajar kursus private, siang malam gue baca buku. Ya kalau memang bukan rezeki gue ya gimana, karena memang this is not my passion, dan inilah passion gue. Gue ngerasa hidup dari apa yang gue buat kayak gitu loh. Nah, gue bahagia ngelakuinnya dan I like this. Dan mereka juga yang ngebuat gue sebertahan ini guys, ngelewati badai-badai selama perjalanan kurang lebih setengah tahun lah ya gue ngejalanin usaha ini. Dan hasilnya adalah apa yang kalian tonton ini. Gue pakai kamera dari hasil gue sendiri, dan disitu gue ngerasa kayak gue ternyata bisa. Gue ternyata selama ini kemana aja hanya dengar omongan orang doang, hanya dengar cacian orang doang terhadap gue. Dan di situ gue ngerasa kayak terima kasih banget juga buat orang-orang yang berperan banget dalam hidup gue akhir-akhir ini. Gue nggak bisa bilang apa-apa selain berterima kasih banget buat kalian. Mungkin videonya agak kacau arut ya karena pembahasan gue yang lompat-lompat, tapi sebenarnya kalau mau diceritain semua panjang guys, dan gue ambil inti-intinya aja. Jadi buat kalian, siapapun kalian di luar sana,
orang bisa, tergantung kalian sendiri yang harus percaya sama diri kalian sendiri, gimana cara kalian menyikapi hidup kalian, gimana kalian bersyukur, gimana kalian yang tidak terus-terusan ngeluh dengan keadaan dan nganggep segala sesuatu yang kita hadapi baik hari ini, besok maupun seterusnya itu tuh adalah sebuah rezeki dari Tuhan, dan gue selalu mensyukurinya, baik itu bahagia maupun enggak. Gue udah belajar bahwa gue harus mensyukuri segalanya, dan dengan gue berprinsip bahwa uang yang mencari gue, bukan gue yang mencari uang, gue ngerasa gue nggak melakukan sesuatu karena tuntutan, tapi karena memang lahir dari hati gue, yang memang benar-benar gue ngebuatnya dari hati untuk menjadi perantara baiknya seseorang, untuk menebar kasih sayang. Pokoknya buat kalian, jangan pernah mikir rasa sakit itu sebagai sesuatu yang menutup dunia kita. Harus kita berpikir bahwa rasa sakit apapun yang ditorehkan orang kepada kita, jadiin aja itu sebagai motivasi. Walaupun awalnya kita sempat sakit, kita sempat jatuh, gak apa-apa, nikmati sampai mana kalian telah menikmatinya. Dan aku sudah menikmati semua itu hingga aku berada di titik ini guys, dan aku paling bahagia banget kalau kalian mau bercerita dan sharing ke gue tentang cerita-cerita kalian. Dan kemarin gue udah banyak banget nerima cerita-cerita kalian, nanti gue bahas satu-satu di blog gue. Dan gue sampai sini terima kasih banget, terima kasih banyak-banyak kalian udah percaya sama gue buat sharing dan sudah support gue sejauh ini. Gue cuma punya doa, semoga kalian pun mendapatkan kebahagiaan dan menemukan passion kalian, dan juga bisa sukses baik dunia maupun akhirat kalian, selalu dilindungi dan selalu mendapatkan keberkahan. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di podcast hari ini guys, karena melihat video gue udah terlalu panjang banget. Nanti gue terusin lagi di lain kesempatan. Pokoknya gue seneng banget bisa sharing ke kalian, walaupun gak bisa ketemu langsung. Pokoknya gue sayang sama kalian semua. I love you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.